Halo teman-teman, aku mau share sama kamu tentang 6 kebiasaan kecil yang bisa membuat otak lebih cerdas. Kamu pasti penasaran kan, apa saja kebiasaan-kebiasaan itu? Tonton video ini sampai habis untuk mengetahui rahasia meningkatkan kemampuan otak kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten menarik dan bermanfaat lainnya. Aku mau share sama kamu tentang kebiasaan kecil pertama yang bisa membuat otak lebih cerdas, yaitu tidak langsung membuka HP saat bangun tidur. Kamu pasti pernah melakukan ini kan? Saat bangun tidur, yang pertama kali kamu lakukan adalah memeriksa notifikasi di HP. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini bisa memiliki dampak negatif pada otakmu? Saat kamu langsung membuka HP saat bangun tidur, kamu secara tidak langsung memaparkan diri pada radiasi biru yang dipancarkan oleh layar HP. Radiasi biru ini bisa mengganggu produksi melatonin, yaitu hormon yang mengatur jam tidur dan bangunmu. Akibatnya, kamu bisa merasa lebih lelah dan tidak siap untuk menghadapi hari. Selain itu, membuka HP saat bangun tidur juga bisa membuat kamu kehilangan kesempatan untuk melakukan refleksi dan perencanaan hari. Saat kamu memeriksa notifikasi, kamu cenderung fokus pada apa yang terjadi di media sosial atau pesan yang belum dibaca, bukan pada apa yang ingin kamu capai hari itu. Padahal, melakukan refleksi dan perencanaan hari bisa membantu kamu meningkatkan fokus dan produktivitas. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan sebagai gantinya? Aku sarankan kamu untuk memulai hari dengan melakukan sesuatu yang positif, seperti meditasi, olahraga ringan, atau membaca buku. Dengan melakukan kegiatan ini, kamu bisa meningkatkan kesadaran dan fokusmu, sehingga kamu siap untuk menghadapi hari dengan lebih baik. Selain itu, kamu juga bisa mencoba untuk tidak membawa HP ke kamar tidur. Ini bisa membantu kamu untuk menghindari kebiasaan membuka HP saat bangun tidur dan memberi kamu waktu untuk melakukan kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Kamu bisa meletakkan HP di luar kamar tidur atau menggunakan alarm tradisional untuk membangunkanmu. Jadi, kamu bisa mencoba untuk mengubah kebiasaanmu dan tidak langsung membuka HP saat bangun tidur. Dengan melakukan ini, kamu bisa meningkatkan kualitas tidurmu, meningkatkan fokus dan produktivitas, dan membuat otakmu lebih cerdas. Kamu pasti ingin mencoba, kan? Setelah kita membahas tentang pentingnya memulai hari dengan positif, sekarang mari kita lanjut ke kebiasaan kecil lain yang bisa membuat otak lebih cerdas, yaitu jalan kaki minimal 15 menit sehari. Kamu pasti penasaran, apa saja manfaat dari jalan kaki yang bisa membuat otakmu lebih cerdas? Jalan kaki minimal 15 menit sehari dapat meningkatkan aliran darah ke otak, sehingga membuat otakmu lebih aktif dan siap menghadapi tantangan. Ketika kamu berjalan kaki, tubuhmu melepaskan hormon endorfin, yang juga dikenal sebagai hormon bahagia. Hormon ini dapat membantu meningkatkan mood, mengurangi stres, dan membuat kamu merasa lebih bahagia. Selain itu, jalan kaki juga dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif, seperti memori dan konsentrasi. Ketika kamu berjalan kaki, kamu memiliki kesempatan untuk mengamati lingkungan sekitar, mendengarkan suara alam, dan merasakan sinar matahari di kulitmu. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan membuat kamu lebih fokus. Tidak hanya itu, jalan kaki juga dapat membantu meningkatkan kreativitas. Ketika kamu berjalan kaki, kamu memiliki kesempatan untuk memikirkan ide-ide baru, memecahkan masalah, dan mengembangkan solusi kreatif. Banyak orang sukses yang telah menggunakan jalan kaki sebagai cara untuk meningkatkan kreativitas dan mengembangkan ide-ide baru. Jadi, bagaimana kamu bisa mengimplementasikan kebiasaan jalan kaki minimal 15 menit sehari? Kamu bisa memulai dengan memasukkan jalan kaki ke dalam jadwal harianmu, misalnya setelah sarapan atau sebelum tidur. Kamu juga bisa mencari teman atau keluarga untuk berjalan kaki bersama, sehingga membuat kegiatan ini lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Ingat,
Jalan kaki minimal 15 menit sehari tidak hanya baik untuk otak, tetapi juga untuk tubuh dan jiwa. Jadi, mulai hari ini, cobalah untuk mengimplementasikan kebiasaan jalan kaki ke dalam hidupmu dan rasakan manfaatnya sendiri. Setelah kita membahas tentang jalan kaki minimal 15 menit sehari, sekarang mari kita lanjut ke kebiasaan lain yang bisa membuat otakmu lebih cerdas, yaitu menulis isi pikiran atau journaling. Menulis isi pikiranmu dapat menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan kecerdasan otak, karena dengan menulis, kamu dapat memproses dan merefleksikan pengalaman, emosi, dan pikiranmu. Menulis isi pikiran dapat membantu kamu untuk memahami diri sendiri lebih baik, mengenali pola pikir dan perilaku, serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Dengan menulis, kamu juga dapat melepaskan stres dan emosi negatif, sehingga membuat otakmu lebih tenang dan fokus. Selain itu, menulis isi pikiran juga dapat membantu kamu untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi, karena kamu dapat mengekspresikan diri dan ide-ide baru. Kamu bisa memulai menulis isi pikiran dengan cara yang sederhana, seperti menulis 10-15 menit setiap hari sebelum tidur. Tulislah apa saja yang terjadi hari ini, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu syukuri. Kamu juga bisa menulis tentang tujuan dan impianmu, serta bagaimana kamu dapat mencapainya. Yang terpenting, jangan khawatir tentang tata bahasa atau ejaan, karena menulis isi pikiran adalah tentang proses, bukan hasil. Dengan melakukan kebiasaan menulis isi pikiran secara teratur, kamu dapat merasakan perbedaan yang signifikan dalam kehidupanmu. Kamu akan menjadi lebih sadar diri, lebih fokus, dan lebih kreatif. Jadi, mulai hari ini, cobalah untuk memasukkan menulis isi pikiran ke dalam jadwal harianmu dan rasakan bagaimana otakmu menjadi lebih cerdas dan siap menghadapi tantangan. Setelah kita membahas tentang menulis isi pikiran, sekarang mari kita lanjut ke topik yang tidak kalah penting, yaitu mengurangi multitasking. Kamu pasti pernah melakukan beberapa hal sekaligus, seperti mengetik di komputer sambil mendengarkan musik dan berbicara dengan teman. Tapi, apakah kamu tahu bahwa multitasking sebenarnya bisa memiliki dampak negatif pada otakmu? Mengurangi multitasking adalah salah satu kebiasaan kecil yang bisa membuat otak lebih cerdas. Ketika kamu melakukan multitasking, otakmu harus berpindah-pindah antara tugas satu ke tugas lain, yang bisa membuatnya kelelahan dan tidak fokus. Hal ini karena otak memiliki kemampuan untuk memproses informasi secara terbatas. Dan ketika kamu melakukan multitasking, kamu meminta otakmu untuk memproses terlalu banyak informasi sekaligus. Dampaknya, multitasking bisa membuat kamu lebih lambat dalam menyelesaikan tugas, karena otakmu harus menghabiskan waktu untuk berpindah-pindah antara tugas. Selain itu, multitasking juga bisa meningkatkan stres dan kelelahan, karena otakmu harus bekerja lebih keras untuk memproses semua informasi yang masuk. Lalu, bagaimana cara mengurangi multitasking? Pertama, kamu bisa mencoba melakukan satu tugas pada satu waktu. Misalnya, jika kamu sedang mengetik di komputer, cobalah untuk tidak mendengarkan musik atau berbicara dengan teman. Dengan fokus pada satu tugas, kamu bisa menyelesaikannya lebih cepat dan lebih baik. Kedua, kamu bisa mencoba menggunakan teknik time blocking, yaitu membagi waktu menjadi blok-blok yang lebih kecil dan fokus pada satu tugas pada setiap blok waktu. Misalnya, kamu bisa membagi waktu menjadi 25 menit untuk mengetik, 5 menit untuk istirahat, dan kemudian 25 menit lagi untuk mengetik. Dengan cara ini, kamu bisa tetap fokus dan tidak terganggu oleh multitasking. Ketiga, kamu bisa mencoba menghilangkan gangguan-gangguan yang bisa membuat kamu multitasking. Misalnya, kamu bisa mematikan notifikasi di ponsel atau komputer, atau meminta teman untuk tidak mengganggu kamu saat kamu sedang bekerja. Dengan menghilangkan gangguan-gangguan, kamu bisa tetap fokus dan tidak terganggu oleh multitasking.
Dengan mengurangi multitasking, kamu bisa membuat otakmu lebih cerdas dan lebih fokus. Kamu bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dan lebih baik. Dan kamu juga bisa mengurangi stres dan kelelahan. Jadi, cobalah untuk mengurangi multitasking dan rasakan perbedaannya. Setelah kita membahas tentang mengurangi multitasking, sekarang mari kita lanjut ke topik yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan otak, yaitu tidur yang cukup dan konsisten. Aku mau share sama kamu tentang betapa pentingnya tidur yang cukup untuk membuat otakmu lebih cerdas dan siap menghadapi tantangan sehari-hari. Tidur yang cukup dan konsisten adalah salah satu kebiasaan yang paling penting untuk meningkatkan kesehatan otak dan tubuh. Ketika kamu tidur, otakmu melakukan proses pemulihan dan perbaikan, termasuk membersihkan racun-racun yang terkumpul selama hari, memperbaiki jaringan otak, dan menguatkan memori. Jika kamu tidak mendapatkan tidur yang cukup, otakmu tidak dapat melakukan proses-proses ini dengan efektif, sehingga dapat menyebabkan penurunan kinerja otak, kelelahan, dan bahkan penyakit-penyakit kronis. Aku mau beritahu kamu, tidur yang cukup itu tidak hanya tentang jumlah jam tidur, tapi juga tentang kualitas tidur. Kamu perlu memiliki pola tidur yang konsisten. Artinya, kamu perlu tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan. Dengan melakukan ini, kamu dapat membantu otakmu mengembangkan ritme sirkadian yang sehat, sehingga kamu dapat merasa lebih siap dan berenergi sepanjang hari. Selain itu, kamu juga perlu menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan mendukung. Ini bisa berarti membuat kamar tidur yang gelap, tenang, dan sejuk, serta menghindari penggunaan gadget sebelum tidur. Kamu juga perlu menghindari konsumsi kafein, alkohol, dan makanan berat sebelum tidur, karena dapat mengganggu kualitas tidurmu. Nah, kamu pasti penasaran, berapa banyak tidur yang cukup untuk otakmu? Jawabannya adalah, setiap orang memiliki kebutuhan tidur yang berbeda-beda. Tapi secara umum, dewasa memerlukan sekitar 7-9 jam tidur setiap malam. Jika kamu masih merasa lelah dan tidak siap setelah tidur, mungkin kamu perlu mengevaluasi pola tidurmu dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan. Dengan memiliki tidur yang cukup dan konsisten, kamu dapat meningkatkan kinerja otak, memperbaiki memori, dan mengurangi stres. Jadi, mulai hari ini, cobalah untuk membuat tidur yang cukup menjadi prioritas utama dalam jadwal harianmu. Aku yakin kamu akan merasakan perbedaan yang signifikan dalam kehidupanmu, menjadi lebih siap, fokus, dan cerdas. Setelah kita membahas tentang pentingnya tidur yang cukup dan konsisten, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu berdialog dengan diri sendiri atau refleksi. Berdialog dengan diri sendiri adalah kebiasaan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan otak dan memperbaiki kualitas hidup. Berdialog dengan diri sendiri memungkinkan kamu untuk memahami diri sendiri lebih baik, memproses pengalaman dan emosi, serta membuat keputusan yang lebih tepat. Dengan refleksi, kamu dapat mengevaluasi apa yang sudah kamu capai, apa yang belum, dan apa yang perlu diperbaiki. Ini seperti melakukan pemeliharaan rutin pada mobil. Kamu perlu memeriksa kondisi mobil secara teratur untuk memastikan bahwa mobil tetap berjalan dengan baik. Refleksi dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti duduk diam dan memikirkan tentang hari yang sudah berlalu. Kamu bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah aku capai hari ini? Apa yang aku syukuri? Atau apa yang perlu aku perbaiki? Dengan melakukan refleksi secara teratur, kamu dapat meningkatkan kesadaran diri, memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, dan membuat keputusan yang lebih bijak. Selain itu, berdialog dengan diri sendiri juga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Ketika kamu memikirkan tentang masalah yang dihadapi, kamu dapat menemukan solusi yang lebih efektif dan merasa lebih tenang.
Ini seperti memiliki teman yang selalu ada untuk mendengarkan dan memberikan saran, yaitu diri sendiri. Namun, perlu diingat bahwa refleksi tidak harus dilakukan sendirian. Kamu bisa berbagi pengalaman dan pikiran dengan teman atau keluarga dan mendapatkan perspektif yang berbeda. Ini dapat membantu kamu memahami diri sendiri lebih baik dan menemukan solusi yang lebih efektif. Dalam melakukan refleksi, ada beberapa hal yang perlu diingat. Pertama, jangan takut untuk mengakui kesalahan. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh, dan mengakui kesalahan dapat membantu kamu memperbaiki diri. Kedua, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Refleksi bukanlah tentang menyalahkan diri sendiri, tapi tentang memahami dan memperbaiki. Ketiga, jangan lupa untuk bersyukur. Bersyukur dapat membantu kamu memfokuskan pada hal-hal yang positif dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan memasukkan refleksi ke dalam rutinitas harian, kamu dapat meningkatkan kecerdasan otak, memperbaiki kualitas hidup, dan menemukan solusi yang lebih efektif untuk masalah yang dihadapi. Jadi, mulai hari ini, cobalah untuk meluangkan waktu untuk berdialog dengan diri sendiri dan rasakan perbedaan yang signifikan dalam kehidupanmu. Itulah 6 kebiasaan kecil yang bisa membuat otak lebih cerdas. Kamu bisa mencoba menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kecerdasan otakmu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten menarik dan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.